bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis engkau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis engkau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan
segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ginawaku Gumaadia Tuhan Ngawi ko siya na gumaadahay Pansoro ko kasari Royohon ko ngarano Sontop suang ginawaku Iyano ito lidang patahakon ku Iti ko posiyonku Yesus noralanam katapatan Yesus noralando koposion Yesus no gampa masih ngawin tulutan sanan Iti suang pomoguna Royo-royohon ku ngaranu Tuhan Soro-sorohon kuit ko siananu Nokotungan ko Yesus mata di kapatayon Mina masih kodahai Onsi ko ginawaku Kumaadia Tuhan Ngawi ko siya na gumaadahay Pinsoro ku kasari Royohon ku ngaranu Sontop suang ginawaku Iyano ito lidang patahakonku Iti ko posiyonku Yesus noralanom katapatan Yesus noralanom koposion Yesus no gampa masih gawin tuluton sanan Ikit suang pomoguna Royo-royohon ku ngaranu Tuhan Soro-sorohon ku ikosyananu Nokotungan ko Yesus mata ikapatayon Mina masih kodahan Yesus noralanom katapatan Yesus noralanom koposion Yesus no gampa masih gawin tuluton sanan Itit suang pomoguna Royo-royohon ku ngaranu Tuhan Soro-sorohon ku ikosyananu Nokotungan ko Yesus mata di kapatayon Mina masih kodahai Nokotungan ko Yesus mata di kapatayon Mina masih kodahai Nokotungan ko Yesus mata di kapatayon Mina masih kodahai
ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Shalom dan selamat pagi semua saudara-saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kita dapat mempelajari bersama-sama firman Tuhan, kelanjutan daripada apa yang telah kita lihat pada masa-masa yang lalu. Dari tema memberi adalah masalah hati yang didasari dengan 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sekali lagi mari kita bacakan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah
kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, memberi adalah masalah hati. Kita telah melihat kebenaran yang membuktikan hal tersebut dalam bahagian yang pertama melalui dua cabaran yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Dua cabaran tersebut adalah jemaat di Makedonia sedang menderita penganiayaan dan mereka juga sedang menghadapi krisis kemiskinan. Dapat kita katakan bahwa jemaat di Makedonia pada ketika itu mereka hidup umpama sudah jatuh di timpa tangga. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat di Makedonia tidak merungut. Mereka tidak bersungut dengan tekanan penderitaan akibat krisis penganiayaan dan krisis ekonomi yang melanda hidup mereka. Malah krisis tersebut telah menjadi penanda aras keberadaan hati dan kemurnian iman mereka. Di tengah kesukaran hidup, jemaat di Makedonia masih tetap bersinar di tengah kegelapan yang melatar belakangi penderitaan penganiayaan yang sedang mereka hadapi. Jemaat Makedonia tetap bersinar. Mereka juga masih tetap berfungsi sebagai garam kepada dunia yang sedang membusuk melalui keterlibatan mereka dalam pelayanan kasih kepada anak-anak Tuhan di Yerusalem. Di dalam ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam derita ada sukacita terpancar di raut wajah mereka. Dalam kemiskinan ada kemurahan hati yang terbit seperti fajar di pagi hari dari dalam hati mereka yang telah dibaharui. Dalam pergumulan hidup ada damai surgawi yang mengalir memenuhi hati mereka. Saudaraku, semuanya itu terjadi karena jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia telah mengalami anugerah Allah. Hati mereka telah dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka walau dalam cabaran hidup yang meruncing, tetapi mereka tetap dapat menunaikan tanggung jawab mereka dalam hal memberi. Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang daripada kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita perlu mengalami yang namanya proses perubahan yang total di dalam hati kita. Mengapa? Ada 6 alasan yang saya akan sajikan kepada kita. Tetapi salah satu daripada 6 alasan tersebut yang akan saya kongsikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu alasan tersebut ialah hati manusia sangat licik. Di dalam Yeremia 17 ayat 9e berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara-saudaraku, menurut Alkitab penuntun, hati adalah kehidupan batin seseorang yang merangkumi yang pertama keinginannya, yang kedua perasaannya, yang ketiga pikirannya. Hati manusia licik karena faktor keinginan, faktor perasaan, dan faktor pikiran yang seringkali berubah bergantung kepada suasana dan keadaan yang sedang dihadapi. Saya akan memberikan kita contoh di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mengisahkan tentang sepasang suami istri, Ananias dan istrinya Safira. Saya percaya saudara sekalian mengetahui jalan cerita tentang Ananias dan istrinya Safira. Saya percaya bahwa saudara tahu tentang bagaimana niat hati mereka sebelum mereka menjual tanah mereka itu. Saya yakin dan pasti bahwa saudara juga mengetahui bagaimana perubahan drastis terjadi dalam hati mereka setelah mereka berjaya menjual tanah mereka. Mari kita lihat di dalam ayat ketiga dan ayat yang keempat di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga dan yang keempat itu, yang berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?
engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara-saudaraku, ayat ini menggambarkan dengan jelas perubahan drastik yang terjadi dalam hati Ananias. Keputusan menjual tanah itu terjadi karena Ananias mentaati dorongan atau gerakan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Karena kita tahu pada waktu itu gelombang kebangunan rohani sedang terjadi. Sebelum keputusan tanah itu untuk dijual, mereka sudah membuat suatu keputusan yang penting, bahwa semua hasil jualan itu mereka akan berikan kepada para rasul, seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Namun perubahan drastik terjadi dalam hati Ananias selepas hasil jualan tanah sudah ada dalam genggaman tangannya. Mari kita lihat kembali dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Saudaraku, Ananias dikatakan mendustai Roh Kudus karena ia telah mengubah keputusannya pada saat di mana uang yang banyak ada dalam tangannya. Ananias dikatakan mendustai Roh Kudus karena ketaatannya ketika Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk menjual tanah miliknya telah dinodai setelah tanah tersebut terjual. Hatinya kini telah berubah. Ia tidak lagi memberikan semuanya, tetapi hanya sebahagian saja. Tetapi melaporkan itulah hasil jualan tanah mereka. Perubahan keputusan dalam hati Ananias itu telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh iblis. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Perubahan itu, saudaraku, telah dimanfaatkan oleh iblis. Di dalam ayat yang keempat kita lanjutkan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaan? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Dalam ayat ini, saudaraku, menyatakan kepada kita bahwa apapun perubahan status tanah tersebut, ia tetap berada di bawah kekuasaan Ananias. Di dalam ayat ini juga menyatakan kebenaran yang tersirat, bahwa Ananias memang berhasrat untuk memberikan semua hasil jualan tanah. Tetapi di akhirnya ia telah mengubah niat tersebut. Kita lanjutkan dalam ayat 4b. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudaraku, Ananias benar-benar terkilaf dengan perubahan keputusan yang telah dilakukannya. Ananias tidak merencanakan ketidakjujuran pada mulanya, tetapi dusta terjadi atas perubahan karena suasana dan keadaan yang memaksanya untuk berubah. Karena sebelumnya, saudaraku, hanya sebidang tanah, tetapi sekarang sejumlah aman uang yang banyak ada dalam tangannya. Daripada sebidang tanah kepada sekian aman uang yang banyak dalam tangannya. Keinginan, perasaan, dan pikiran Ananias yang merupakan komponen hatinya telah terpikat dengan uang yang banyak itu, yang menyebabkan ketidakjujuran itu berlaku. Itulah kelicikan hati manusia. Susah untuk kita kawal, saudara. Ananias dan Safira telah menjadi mangsa kelicikan hati manusia. Mungkin kita juga pernah mengalami pengalaman yang sama yang dialami oleh Ananias. Yang kita sudah membuat keputusan pada hari ini untuk sekian nazar atau sekian rencana kita yang indah-indah. Tetapi berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, dan seterusnya kita sudah berubah. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengalami perubahan total
oleh kuasa Roh Kudus supaya kita tidak terjerat atau tidak terpedaya dengan kelicikan hati manusia. Kita memerlukan anugerah Allah untuk mengubah hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Hati yang tidak mengalami proses perubahan oleh kuasa Roh Kudus akan menjadi penghambat kepada kita untuk memberi dalam apapun bentuk atau jenis pemberian-pemberian yang wajar untuk kita berikan sebagai persembahan kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya nyatakan kepada kita bahwa kita perlu mengalami perubahan total di dalam hati kita sebelum kita tampil sebagai pemberi-pemberi yang murah hati dengan sukacita dalam apapun keadaan, cabaran-cabaran hidup yang kita alami, seperti jemaat-jemaat Tuhan Yesus di Makedonia. Saudaraku, kita akan meneruskan kepada alasan-alasan yang seterusnya dalam bahagian yang berikutnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Pagi hari ini sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua.